Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember. Di video ini saya akan membahas salah satu konsep matematika yang paling mendasar namun penting, yaitu barisan dan deret aritmatika. Tetapi sebelum kita mulai, pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Baiklah, sekarang mari kita mulai dengan menggali sedikit tentang apa itu barisan dan deret aritmatika. Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa urutan angka di sekitar kita terkadang tampak begitu beraturan? Nah, jawabannya mungkin terletak pada konsep yang akan kita bahas kali ini. Pertama-tama kita bahas apa itu barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika ialah barisan yang mempunyai suatu pola tertentu, yakni selisih setiap dua suku berurutan sama atau tetap. Sedangkan, deret aritmatika ialah jumlah suku-suku suatu barisan aritmatika. Berikut rumus dari barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Rumus yang kedua yaitu rumus deret aritmatika. SN sama dengan N per 2, dikali 2 dikali A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Adapun UN ialah suku ke N, A sama dengan suku pertama, N sama dengan banyaknya suku pada barisan aritmatika, B sama dengan selisih antar suku atau bisa disebut beda, dan SN ialah jumlah suku ke N. Agar teman-teman lebih memahami, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Jadi, di sini saya punya soal yaitu tentukan suku ke-10 dan jumlah suku ke-10 dari barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Langkah pertama, kita tuliskan terlebih dahulu dari yang telah diketahui pada soal. Karena pada soal sudah jelas bahwa suku pertamanya ialah 2, maka A sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari beda atau selisihnya. Cara mengetahui beda atau selisih dalam barisan aritmatika itu mudah sekali. Kita bisa mengetahuinya dengan cara suku kedua dikurangi dengan suku pertama, atau U2 dikurangi U1. Dalam soal ini U2 adalah 5 dan U1 adalah 2, maka 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi beda atau B sama dengan 3. Selanjutnya kita tuliskan yang ditanya, yaitu U10 atau suku ke-10 dan SN atau jumlah suku ke-10. Karena semuanya sudah diketahui, langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama kita mencari suku ke-10 terlebih dahulu. Langkah pertama kita tuliskan rumusnya yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu untuk UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Kita substitusikan dari yang sudah diketahui di atas dalam persamaan ini. Sehingga didapatkan U10 sama dengan 2 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 3. Yang ada dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu sehingga didapatkan U10 sama dengan 2 ditambah 9 dikali 3. Kemudian kita operasikan perkaliannya, sehingga didapatkan U10 sama dengan 2 ditambah 27. Langkah terakhir kita operasikan penjumlahannya sehingga didapatkan U10 sama dengan 29. Karena U10 sudah diketahui, maka kita bisa lanjut untuk mencari S10. Adapun langkah awalnya itu sama, yaitu menuliskan rumus SN yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali 2 dikali A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Selanjutnya kita substitusi dari yang sudah diketahui, yaitu S10 sama dengan 10 per 2, dikali 2, dikali 2 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 3. Selanjutnya kita operasikan pembagian dan yang ada di dalam kurung, maka didapatkan S10 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 9 dikali 3. Kemudian operasikan perkaliannya terlebih dahulu, sehingga kita dapatkan S10 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 27. Selanjutnya kita operasikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, sehingga didapatkan S10 sama dengan 5 dikali 31. Maka S10 sama dengan 155.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan ketika barisan dan deret aritmatika divisualisasikan menggunakan GeoGebra. Buat yang belum tahu, GeoGebra adalah aplikasi matematika dinamis yang dibuat dengan menggabungkan ilmu geometri, aljabar dan kalkulus yang berfungsi sebagai alat bantu untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran matematika. Selain mengatasi kesulitan, GeoGebra juga dipercaya dapat meningkatkan fokus siswa, karena GeoGebra menyediakan pembelajaran matematika secara interaktif. Oke, langsung saja kita ke aplikasi GeoGebra-nya. Inilah salah satu contoh program dari GeoGebra terkait dengan barisan dan deret aritmatika. Melalui aplikasi ini, kita bisa langsung mengetahui suku ke N dan jumlah suku ke N beserta grafiknya. Di program ini ada input box beserta slider yang bisa kalian substitusi dengan A, B, dan N sesuai kebutuhan kalian, yang nantinya bisa langsung diketahui hasil dari UN dan SN-nya. Berikut contoh penggunaan slider dan input box-nya ya teman-teman. Kalian juga bisa perhatikan grafik yang dibentuk beserta UN juga SN-nya. Grafik dan hasil UN juga SN bisa langsung diketahui ketika kalian menggeser slider atau mengisi input box-nya. Oke, kita coba menggunakan program ini untuk menyelesaikan contoh soal yang sudah kita selesaikan sebelumnya. Kita coba cek ya, apakah hasilnya sama atau malah berbeda. Kita mulai dengan substitusi A terlebih dahulu, dilanjutkan B dan kita gunakan slider untuk menentukan N-nya. Nah langsung diketahui kan, hasil UN-nya yaitu 29 dan SN-nya yaitu 155, di mana hasil tersebut sama dengan hasil pengerjaan menggunakan manual yang sudah kita lakukan. Sekarang kita amati grafiknya ya. Suku pertama atau A pada grafik divisualisasikan dengan titik ungu yang bisa bergerak sepanjang sumbu X. Beda atau B pada grafik divisualisasikan dengan jarak antara poligon dalam satu dengan lainnya. Dan N atau banyak suku divisualisasikan sebagai banyaknya partisi. Coba amati grafiknya. Ketika B-nya negatif maka grafiknya ke arah sumbu X negatif. Namun, ketika B-nya positif, maka grafiknya mengarah ke sumbu X positif. Nah, mudah banget kan? Selanjutnya saya ada contoh soal yang bisa kalian kerjakan secara manual maupun dengan menggunakan GeoGebra. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat belajar!